2 yang pagi semua. Doa, kerja kuat-kuat. Dari pagi, sholat zuhur jamaah, asar sholat jamaah, baru balik jam 5. Insya Allah 5 tahun kerja bisa naik haji. Amin ya Rabbal. Nah, ini resep ya, resep diamalkan kamu. Kalau dulu anak-anak Umi pernah diajar, ada Pak Kiai nanti musiri Allah mafilau. Umi masih kelas 3 SD. Ini biar kamu tahu meniru. Kelas 3 SD, umur 9 tahun, mendengar Pak Kiai Mesiri dari Sampang. Umi masih di Madura, dulu mondok Madura. Kata Kiai, anak-anak, benar Umi masih kecil kelas 3 nih. Ini banyak kelas 3. Nih amalan dicuplek oleh kamu, dilihat, didengarkan. Nanti kalau putri-putri ini hamil, Pak Kiai itu, bacalah surat Al-Ikhlas 41 kali dalam 1 hari 1 malam. Kata Kiai Mesiri, suruh baca surat Al-Ikhlas 41 kali. Padahal Umi berkat dari umur 9 tahun, kelas 3 SD. Alhamdulillah Umi tamat, Umi balik, Umi keluarga pas hamil pertama nih Wahbiyah, Umi ngamalkan surat Al-Ikhlas 41 kali, sholawat 7 kali dalam tiap sholat 5 waktu. Sampai detik ini, karena Umi hamil lagi sekarang, imuti terakhir musuh. Umi 7 anak sama amalan itu. Sekarang saya beri amalan kepada cucu-cucu Umi, menantu Umi, santri-santri Umi, alumni kalau hamil. Berapa bulan kamu misal Zainab? 2 bulan Mi, iya jangan lupa nak ya. Ini amalan dari Kiai Busiri. Petihakan Kiai Busiri kata Umi. Halo. Nah, nih, amalkan. Kalau istrinya nanti hamil, abang-abang istrinya hamil jangan lupa suruh baca surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 41 kali. Baru ditambah sholawat 7 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Serup. Nah, serup. Nah, ke tangan, usapkan ke bawah. Nah, gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala salim sama serup sholawat 7 kali. Setelah dapat 7 kali, perutnya dipegang. Doa, ya Allah, barokahnya sholawat kami, ya Allah, semoga kami melahirkan gampang muda, ya Allah, dan semoga anak kami yang dah perlu jadi anak yang soleh dan soleh, ya Allah. Amin ya Rabbal. Nah, ini caranya ini amalan ini nanti kamu yang putri-putri hamil amalkan, yang putra-putra istrinya hamil istrinya ajarkan. Ini manfaat. Alhamdulillah anak, berokahnya baca kulhu 41 kali tiap hari, pas baca sholawat 7 kali setiap sholat zuhur asar maghrib subuh. Alhamdulillah Umi punya anak 7 oleh Allah, dimudahkan beranak normal, tidak pernah operasi. Amin ya Rabbal. Nah, ini coba dari kelas 3 SD Umi sampai ingat sampai sekarang. Ini Kiai Busiri memberi pengajian, apalagi pengajian apa ingat dan juga diamalkan sampai detik ini. Amin ya Rabbal. Nah, ini ingat apa yang diajarkan oleh guru siapapun, tua muda apapun, kalau ada amalan-amalan apapun itu direkam oleh kamu dan segera diamalkan. Kayak tadi sholat tahajud amalkan, hajat amalkan, witir, duha, dua. Kalau ingin cepat naik haji, kamu amalkan ini sekarang. Sholat duha ambil 3 salam 6 rakaat. Insya Allah Allah akan murahkan rezeki dan kamu nanti kamu besar tua tak lama, tidak sampai tidak sampai apa namanya pikun. Insya Allah umur muda kamu baling sekitar 40, 43, Allah akan kamu akan kabulkan doa kamu, akan berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin ya Rabbal. Ya usaha tuh juga nomor 1. Ngerti Eki. Sabar nih. Sabar tadi dalam ibadah, sabar dalam misal urusan pondok pesantren. Kamu misalnya punya salah, dihukum sama ustad, abang-abang dihukum, disetrap, suruh ngaji, baca sholawat. Misalnya mas cocok, apa kena ikewer, sembat beteseh, nanti. Insya Allah itu barokah. Nanti kamu tua, bakal kamu jadi orang yang baik. Jadi Pak Ustad bisa ceramah. Amin. Kok dulu anak-anak guru tuh garang-garang karena kalau sampai ditampelin nih habis keluar darah, kalau ditarik kopinya keluar darah. Kalau sekarang jangan dong, ada undang-undang kalau mukul anak-anak nih, mukul murid sampai giginya
luar darah, lalu atau misalnya sedikit jak pleset, ini dilaporkan oleh orang tua, dihukum 3 tahun setengah. Ngerti? Na'udzubillah min dzalik. Nah, tapi Umi dulu pernah ditampelin sama guru Umi ini almarhum dah, tapi Umi diperlihatkan terus. Tapi Umi bangga kena pukul, ditampelin sekali. Tapi dengan ibu bukan tangan, tapi dengan ini dari sandal kulit tahu. Tapi Umi enggak nangis Umi, tapi nangisnya enggak pegel, enggak bencingan guru, ikhlas. Ya, karena Umi enggak apalnya bukan males. Umi pergi balik kampung, Mbah Umi meninggal 3 hari. Sampai pesantren pulang, langsung masuk sekali kelas. Ada apa lang? Terkejut. Saya tak bisa ngapal lagi kan? Cuma bismillahirrahmanirrahim. Kan furudul wudu'i berapa fardu wudu? Furudul wudu isi tatul. Fardu wudu ada 6 perkara. Nggak bisa teruskan, dan nggak apal. Udah, akhirnya maju. Langsung ambilkan sandal. Oh, ini alhamdulillah berkah guru Umi, walaupun Umi SD tamat SD tahu bisa Umi alhamdulillah bisa ngajar budak walaupun Al-Quran tajwid, bisa Umi ceramah walaupun ibu-ibu pengajian alhamdulillah bisa ceramah. Ingat nih semua nih, kalau dipukul guru jangan ngambek. Kalau dipukul guru jangan ikhlas, insya Allah dapat halo. Nah, diem kalau dibangunkan harus sabar ya. Oh iya, saya colet-colet, makasih ya. Nah itu karena tadi sabar, ngerti? Di sini misalnya, bangun. Nah, bisa. Ini harus sabar. Alhamdulillah. Berarti Vicky baik dengan dengan siapa? Dengan Reko kan deh. Dibangunkan ya. Jangan marah, ingat. Apalagi gurunya yang nasihatkan, yang marah gurunya, yang mukul gurunya, ikhlaskan semua, ngerti Kak? Bang, nanti Ki. Udah baru sama gurunya ditarik hidungnya dah, nangis. Datang mama udah Pak, kami mama habis makin panjang hidup saya lah. Kenapa nak? Tuh ditarik terus sama Ustaz Pak. Oh, karena dia baca Quran tak dibaca. Suruh belajar tak belajar, suruh nulis tak nulis, ditarik sama Ustaz ya hidungnya. Allah bisa panjang nanti. Bisa pan? Boleh menarik hidung daun Allah bisa panjang ya. Mon semakin kena bakal kalau tokol pakai kimas toto kalau senakal kimas mas toto ya. Takut kesalahan anak pada sampean tuh ngepalan pelan pas naudzubillah tepat yang ngadeg mah. Naudzubillah deki pada datang dari luar pasti aku maki kah kalau tahun sedang ate sabar kan Ki, tak punya duit kiriman terlambat sabar. Muntan dijajang minum air pohon. Nih permisi, ini kayak Umi dulu waktu kecil kalau lapar Umi nih minta air ke rumah tetangga di sekat sekolah minum minum salawat Allah bisa kenyang. Angkat Ki, minum Umi tambah. Nah ya Allah, alhamdulillah. Nanti baru diberi oleh teman tuh lakalana tenggal segini kecil dimakan. Ya Allah nikmat, masya Allah. Nikmat lakalana tenggal dimakan segini nih. Oh minum air habis sekitar 2 kali ini. Udah kenyang, balik jam 1:30 sekolah. 1:30 baru makan 1:30 makan. Udah itu belajar lagi sampai jam 5. Jam 5, ini kayak kamu di sini istirahat, jam 5 makan lagi, naik musola lagi sampai jam 10 malam baru selesai. Kalau Umi belum hafal, karena kan ingin sabar kata taklim tadi kitab tadi itu, bos di baru sabar, Umi sabar lagi karena ada hafal besok subuh nyetor juz amma, baru Umi ngapal lagi sampai hafalan itu hafal sampai jam 11, 12. Nah nih tafid. Nih Umi Aisyah ambil yang baik-baik. Umi dulu kalau ada hafalan juz 30, Umi kan hafal juz 30 cuma tak sampai 30 juz. Dulu karena zaman dulu karena mau pengen 30 juz, enggak ada ustadz atau nyai ngajar hatta hafalan 30 juz. Nah, kalau orang yang putra banyak gurunya, tapi kalau putri enggak ada. Cuman hanya cukup juz 30.
Juz 30 nya alhamdulillah hafal. Yosin surah pendek-pendek hafal. Nah itu kelas 3 tuh SD. Makanya sekarang kelas 3 SD sudah mulai menghafal juz ammah. Ini nanti nyotolok Ustaz Rito, Ustaz Irfan dengan Ustaz yang lain. Nanti kita perlihatkan. Dan sekarang ini mau diberi juga suruh ngapal juz ammah. Yang juga yang MI ngapal. Jangan malas nak ya, semoga jadi anak yang soleh. Sanawiyah kelas 1, 2, 3. Kelas 1 aliyah, 2 aliyah, 3 aliyah pengabdian. Ngapal semua. Ngapal semua. Ngerti? Amin ya rabbal. Walaupun juz ammah 30. Tambah lagi 1, juz 1, 2, 3 sampai khatam 30 juz. Amin ya rabbal. Ini harus semangat. Kata kiai yang di Zongiru punya keinginan setinggi ujung langit. Kalau pergi jam berapa? Jam berapa jo? Hah? Ini karena tadi kita anut. Oke, buruk pasti baru. 20 tahun punya bekal, 20 punya bekal, punya kitab, pulpen, buku nih yang kewajiban nih. Masalah bekal duit itu Dudi, ngerti kena? Walaupun tidak punya duit, tak punya fulus, tak punya bekal, tetap rajin semangat belajar. Ngerti ki? Thank you. Wa irsyadus tali. Berguru, punya guru tak lihat? Oh ya. Banyak nih Ustaz Ridho dari Bangil. Nih. Ustaz Salam, Ustaz Irfan, Ustaz Sakure, Ustaz Samsudin, Ustaz Rois, banyak kan? Ustaz sepuh-sepuh. Sepuh-sepuh banyak nih, alhamdulillah di Bangil, di Yaman banyak. Semoga dapat borong. Ustaz Khairi, karena pengen ilmunya diinfakkan. Ingat ke pertama kali Ustaz Khairi di Al-Jihad sampai detik ini beliau masih ngajar. Kemarin tuh sakit sebenarnya tuh. Masih ngajar sampai saya pegang bantal. Saking kemauan. Ayo, yang ustaz-ustaznya apalagi ustaz muda, ayo semangat ngajar. Karena siapa? Orang yang mengajar oleh Allah itu yang sangat paling besar pahalanya. Nanti banyak pahala. Apalagi ngajar Quran. Yang surga itu rindu kepada 4 golongan. 1 talil Quran, orang yang ngaji Quran. Halo, assalamualaikum. Talil Quran, ingat orang yang baca Quran, apalagi yang tahfidz Quran. Nih, ayo, rindu selalu nunggu kamu. Surga rindu. Kapan anak tahfidz disahkan 30 juz? Selalu rindu surga. Artinya, jika kamu nanti dipanggil Allah, semuanya akan mati. Anak tua, muda akan mati. Yang penting siap menuntut ilmu yang bagus, ngaji Quran yang bagus, ngaji kitab yang bagus, sholat 5 waktu jemaah, sholat tahajud, amalkan, hajat witir, tobat, duha. Insya Allah kamu matinya semoga husnul hati, menghadap Allah baik di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Terus yang terakhir, irsyadus tadi, hormati guru dihormat. Guru dihormat. Ayo yang kecil-kecil. Guru-guru bukan hanya Abi, Polip yang sepuh, semuanya guru yang ngajar kamu nih. Tadi itu Ustaz Irfan, Ustaz siapa yang diwakilkan Soto sini nih. Ini ada Ustaz-Ustaz yang ada di Al-Jihad. Juga abang-abang yang ngajar. Itu guru kan? Halo kecil-kecil. Arti harus dihormat. Kalau disuruh baca Qurannya, suruh tidur, suruh istirahat, ngerti? Suruh main bola waktu kosong, main. Yang penting hati-hati kakinya luka. Oh, di Anis kan, loka-loka tuh, preman ya, si Rabet dia luka. Mari bawa dokter di Umi, Umi pada datang sakit, akhirnya aduh, dokter pada Umi. Terus yang nomor 6, watulu zamani, panjang zamannya. Artinya bukan cukup 3 tahun namun sampai alim, sampai baca kitab. Biarpun sudah kawin tetap menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mati ilal mat. Utlubul ilma
Minan mati ilallah. Tuntutlah ilmu itu dari buang ibu sampai masuk ke lubang kubur, lubang lahat nanti. Jadi harus terus. Biarpun apalagi yang belum kawin nih, mumpung kita kawin, sampean ngaji terus. Ustaz Hoiri ngalak kitab, noro pada Ustaz Hoiri yang abang-abang yang yang apa ustaz-ustaz abang-abang. Ada siapa yang ngajar? Abi Tolib cepat ambil kitab, ambil buku tebal. Itu penting, sangat penting itu. Ditulis keterangannya. Jadi bahan anak-anak. Nanti bila kamu balik kampung, disitulah kamu mesti cari kamu keterangan apa Abi Tolib misalnya. Cepat ada Ustaz Hoiri ngaji. Nanti makin takut, makin bagus kamu itu. Lagi kau udah masih bangun macam Ustaz Hoiri. Aduh alhamdulillah cepat ada ambian. Dia disuruh macam cepat. Jangan aduh alhamdulillah suruh macam. Dia tak oning kan namanya murid. Tak bisa ambian. Jangan takut, jangan malu. Harus cepat. Ambil kitab cepat turun. Ini yang terbaik insya Allah itu makin namanya utlubul ilma minan nati ilallah. Tuntutlah ilmu itu dari 2000 sampai masuk lubang kubur. Ayo insya Allah sukses kamu. Yang dulunya kamu bisa tafsir Jalalainnya mudah lancar. Kesempatan ikut Ustaz Hoiri. Kalau ada Ustaz Holik kan sekarang ini enggak ngajar anak. Beliau kemarin sakit beberapa minggu. Akhirnya tiap malam hujan terus kan? Hujan terus. Kan rumah jauh. Jadi ya nelpon, maaf Mi, tak ngajar Mi, hujan terus. Oh iya tak apa-apa lah hujan terus, kasihan nanti gurunya sakit. Etel jelek mikil, ada. Mudah-mudahan oleh Allah kalau malam udara bagus, jadi Ustaz Holik bisa ngajar ke Alji. Ustaz Holik sehat juga tiap minggu. Ustaz Zen hari Jumat, mudah sehat panjang. Tadi kurang sedikit, tak jam 6 karena tadi Umi niat bahas nih sedikit nih. Masih penting ada sholat. Ini karena bahas tadi sepina sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun pada kesitung pasal surutus sholati samaniyatun. Tining syarat epon sholat pada kebentuk. Syaratnya sholat ada 8. Jadi anak-anak syaratnya sholat ada 8. Jangan gerakkan tangan. Tangan dilipat. Tangan dilipat. Dengarkan, kamu bakal jadi ustaz nanti ya. Ngajar semuanya, ngajar. Jadi anak-anak syaratnya sholat ada 8. 1. Taharatul hadatsaini. Nomor 1 suci dari hadas 2. Hadas kecil, hadas besar. Yang kecil-kecil ini semua dengarkan yang kecil-kecil. Hadas kecil terdiri dari berwudu. Jika ente batal, tadi jam 4 kurang, jam 4 setengah 4 bangun wudu. Seaden kamu kentut, batal wudunya. Cepat ambil air wudu lagi. Atau tidurnya enggak dekat ke bumi. Kalau tidur gini itu enggak batal. Tapi kalau tidurnya nyandar gini, nyandar gitu. Gini, batal. Atau miring, batal. Apalagi ujung tidur, batal. Gede. Harus ambil air wudu batal nih. Ini bab yang hadas kecil berwudu. Atau hadas kecil keputihan, keluar madi yang laki-laki, yang bini keputihan misalnya, ini wajib wudu, batal wudunya. Dan najis jika kena celana dibuka bercebok, laki perempuan juga bercebok. Buka celana jangan pakai sholat, ganti celana yang bersih. Daud urtis apa berwudu batal apa? Batal. Terus suci dari hadas besar. Hadas besar jika ente misalnya malam tadi mimpi tidur dengan Siti Nurbaya, mimpi langsung benar-benar ya Allah basah. Mimpi basah. Ini wajib adus. Kamu lupa subuh cuma wudu sholat. Udah sholat kamu ingat ya Allah, tadi malam saya mimpi Allah. Ini kamu sholatnya ulang lagi, kamu mandi adus dulu. Mandi nawaitu ghusla li rabbil akbari minal junubi faqad
lillahi ta'ala. Niat saya mandi besar karena ada junub atau lillah. Berwudu sholat subuh. Betul. Ini banyak nih rezeki ambo. Nih kene ngak nikah ambo sekeropai. Ini akan masuk neraka kalau ente ndak nyaga najis, ndak jaga mandi head. Mandi head. Jika putri perempuan head, ingat sudah sampai kering, walaupun 2 hari 3 hari kering, jangan nunggu 14 hari, dapat 3 hari kering cepat diperiksa, udah putih, ini cepat mandi atus. Nawaitu rali open alatil al-bari minal haidi fardhonillahi ta'ala. Niat saya mandi besar karena atas head fardhonillahi ta'ala. Cepat berjepok, wudhu, sholat subuh. Cepat. Nanti kena. Ini abang-abang nih harus juga, karena abang-abang bakal kawin, istrinya jaga. Kalau berapa hari dek, kayak ada lama nih, udah 7 hari mas. Periksa cepat. Periksa atau tidak istri yang malas. Belang-belang tak tidak periksa. Kamu tanggung jawab dosa suami itu. Jadi suami harus ingatkan dek, lihat dek. Kalau kamu jatuh ingatkan dek, dengerin. Iya mas dengerin cepat. Tadi ajarin. Niat saya mandi besar karena ada saya alhamdulillah. Ambil air wudhu jangan lupa dek. Air wudhu. Sholat berjamaah. Semoga bahagia dunia dan akhirat. Ini mandinya besar. Terus kedua yaitu kedua wa taharatu anin najasati. Ani dengarkan, suci dari najis fi thawbi di dalam pakaian. Jadi anak-anak syaratnya sholat yang kedua suci dari najis pakaiannya. Ingat pakaian. Dari ini apa disebut banjir. Imamah, songkok, celana dalam, baju gamis harus Kalau ente bajunya terlelet-lelet kena tanah, dijedeng WC najis. Caranya jangan dibuka semua. Ujungnya ente basuh. Ujungnya dibasuh. Ngerti dong? Ujung gamis dibasuh. Ujungnya etoknya tuh dibasuh. Nanti bisa jaga itu pakaian sampai kerudung, jilbab, geroko harus suci. Wal badani nomor 3 nomor 2 suci badannya harus suci. Ingat atelip harus dari rambut badan kan, rambut badan dari ujung rambut sampai ke leher, tangan sampai ke kaki harus suci dari hadas, dari najis. Ngerti ki? Dari najis. Ingat, kalau kencing abang-abang, kalau berdekat ale-ale agemi, tolong ya paling rajin kecerna. Fakku insyaallah surga paling tengki. Apalagi sak kami sayyid. Ngerti, cuci pele sekotor gila berde ember, cuci kemudian kayak bukan paret, bisa nyari paret, muntah ada paret, kayak bukan paret budi di belakang nih, depan nih pondok putih kafit belakang, cuci bersih sabun, cemor, ada ini biasa eroyen benanu ya benjailan nih, tubuh itu kesakit. Nih bocor bersih, teh kerang, plastik sabun, dekipan kering tolong boleh. Nikah. Insya Allah nih Allah akan beri pahala yang dari hitungan yang lain. Pahalanya dari hitungan yang lain khusus itu. Insya Allah. Nanti Allah akan beri kesejukan kamu di akhirat. Mudah-mudahan diselamatkan dari api neraka. Amin. Ini suci badannya. Anak-anak putri, seandainya kamu megang pempes adik kamu najis tangannya bang. Ingat, pempes anak kecil najis. Jadi seandainya kamu megang pempes ini najis, ini nanti dicuci tangan kamu. Dan pempesnya jangan taruh sembarangan. Pempes memang siapkan ebak kecil, masukkan ebak. Tangannya cepat
dibasuh. Hati perempuan takut nanti tangan ente megang badan ente ada garuk-garuk najis semua. Apalagi udah tidur tak basuh langsung malah santan. Ada tangan gelap nekuk ke minum anang pempes. Lalu malah santan bentang. Ya Allah itu najis, masya Allah. Serumah makan najis. Jaga najis. Ini badannya untuk sholat, jaga najis. Dari ujung rambut. Kalau kena kencing badan kamu, kena anak kamu dikencingin kakak, cepat mandi seluruh badan. Karena sholatnya dasar. Wal makani dan tempatnya juga dijaga dari najis. Tempatnya dijaga halo. Yang musola putri yang jaga. Yang musola putra jaga. Besak dikit kalau ketemu ada tai tikus, apa di depan tuh tai burung. Ini tolong dicuci siram mengalir. Kalau dekat pintu dialir, tapi kalau di tengah-tengah tak ustaz abang najis hukum. Najis hokom. Lestari ajar kan? Najis hokom tuh. Cek lupain najis saya ngerti bang lakalan. Bang abang ini nanti masuk neraka duluan. Kalau enggak jaganya najis. Kakak kalau ada najis di langkah-langkah sampai dipijak oleh adiknya, apa yang melihat pertama itulah yang masuk neraka nanti. Ini jaga nih tentang najis. Nah pergi dari sekarang di pesantren sampai kamu balik kampung, jadi orang tua, jadi pak ustaz, bu nyai, jaga najisnya. Nggak sah dimakan semua oleh orang tua kamu. Najis jaga, takut tangannya kotor, nyembur nasi, nyembur satan, ada najis kapui. Badannya jaga dari najis. Tempat anak-anak dari teras pertama suci, tikar, sejadah, ruang tamu, kamar, terus dapur sampai bantaran harus suci. Nih teras musola, ruangnya, tikar sampai sejadah dijaga nih. Jadi tiap hari Jumat nih cuci atau hari Minggu cuci sejadah. Nanti Umi kasih ganti satu nih untuk di sini. Jadi tiap seminggu sekali cuci. Saya senyucia ya terserah. Siapa yang ingin berokah, berebut cuci, tolong cepat ganti lagi. Simpan yang satunya, simpan. Itu insya Allah lain pahala dari Allah khusus itu. Pasti ada keberkahannya insya Allah. Di mana kebaikan, pasti disitulah akan dapat keberkahan. Apa berkah? Berkah itu anak-anak mendatangkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Hidupnya berkah, rezekinya murah, cantik istrinya, solehah, sabar, baik hati. Ya Allah nikmatnya. Amin jerbal. Itu berkah dari pesantren. Karena kamu selalu bersih-bersih. Nih jadi ngaki, laki ini cari berkah, bersih-bersih dari atas pesantren tuh. Nih jangan nunggu yang pikir, kotor cepat sapu. Di atas, di bawah, di tangga. Nih tangga Ruki Batu Ustaz depan. Minggu nih sikat, pokok sikat dari alih, sikat tangga berapit. Sikat saja bersih. Untuk ada sikat pun paling angin oleh komik mau bangin. Teras-teras, kamar sebetor, teras kuning, sikat. Yang tangga-tangga musola sikat. Ini Ustaz Irfan kalau sisi rajin. Semoga Allah beri kebahagiaan dunia dan akhirat. Terus kedua, wasatrul aurati, menutup aurat. Jadi anak-anak syaratnya sholat menutup aurat. Ingat yang putri jangan nampak rambut. Jadi kalau mau sholat harus pakai kerudung dalam, wajib kerudung dalam. Tutup auratnya, rambut tak boleh nampak. Yang putra juga tak boleh keluar rambutnya, ndak sah. Dan boleh juga surbannya yang dipakai ndak boleh terkena. Kalau kamu sujud terkena ke ini gini, ini ndak sah. Surban kena langsung gini, ndak sah. Ndak boleh kena tempat sujud. Tuh ingat tuh. Jadi aurat ditutup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi kalau laki-laki dari lutut, dari pusat sampai ke lutut. Enak yang jadi laki-laki ini.
apa ya, tapi ingat walaupun dari pusat sampai ke ujung kaki, tapi kamu karena menyembah Allah harus rapi. Ini alhamdulillah. Ini latihan. Nanti kamu balik kampung tetap kalau mau sholat pakai gamis putih, cantik terus sampai nanti mati. Sampai mati pun dipakaikan gamis nanti jadi saksi kepada Allah. Awalnya lagi sholat, lagi ibadah. Pakaikan surbannya sampai masuk dalam kubur. Itu saksinya bahwa kamu ibadah. Ante, uang nggak bisa pakai mati nanti. Dari hidup sampai mati. Bisa kayak Umi nih, pakai ruko. Rukonya nanti bikin bungkus. Jadi saksi bahwa sholat berapa puluh tahun umurnya dipakai sholat terus. Sande koyak jangan buang, anak putri. Kalau ruko koyak jangan buang. Kalau mati dibikin bungkus untuk jadi saksi. Paham tuh? Jadi sholat tidak boleh nampak aurat kaki, tidak boleh perempuan. Nah, itu ingat tuh. Bagi anak-anak santri yang pakai telekung pendek, sepotong-sepotong, ini wajib pakai baju panjang, pakai tangan panjang, baju rok panjang. Ingat tuh. Nanti tengah takbir nampak aurat. Nah, ini batal sholatnya. Ingat jangan lupa tuh. Pakai anak kerudung. Ingat. Waktikbal kiblati, ngadap kiblat, juga ngadap kiblat. Ya biasa ngadap kiblat. Kalau di sini agak miring ke kanan kena. Waktu waktu masuk waktu. Kalau sholat tak boleh. Aduh. Nah, mau pergi undangan nanti bang. Sabar ya Dimas. Karena mau pergi undangan nih, undangannya Pak SBY. Sekarang Pak SBY. Dengan apa? Pak Yukowi diundang jam 11 sudah sholat duhur. Ndak sah. Tunggu sholat duhur. Sekarang ini jam 12 lewat 5 menit ya. Udah duhur baru sholat. Walaupun mau pergi undangan betul. Tunggu waktunya tiba. Nanti bang, nanti kak. Mau misalnya saleh boleh dong. Ganti bedah baju baru dipakai dengan agar Allah Akbar. Cepat sambian asolat karena besok berangkat. Besok berangkat cepat sholat. Dia pergi ke Pak Yoko Widodo. Wal ilmu fardiyatiha, dan oni fardu sholat. Sholatnya wajib tahu. Fardunya sholat, rukun sholat harus tahu. Mana sunnah, mana wajib. Terutama sholat Fatihah itu wajib. Jadi baca Fatihah tolong ustaz-ustaz yang ngajar adik-adiknya sebelum diajar baca Fatihah yang fasih. Misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bani tajak torok bang. Menurut am tang. Ini salah apa makna ini dosa. Tolong diubah cepat. Bani am tadi. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bani wairil maghdubi 'alaihim. Biasa anak-anak kayak gitu. Wairil aja. Bani ghairil cepat ditegur. Dibetulkan. Ghairil maghdubi 'alaihim walad Ingat, Fatihah itu nomor 1. Jika salah, dosa sholatnya tidak sah. Nah ini dipercayakan. Jangan lupa, abang-abang, ustaz-ustaz kalau ngajar, tolong adik-adiknya banyak Fatihahnya yang luput. Kakak-kakak juga Fatihahnya diluruskan.
Makhrajnya kalau ngajar baik ain, shad, dhad, ta, qaf, al-zal. Jangan al-zal sama dengan al-dhad. Al-zal dengan al-zal itu beda. Nah, itu ingat, tolong. Karena kata Seona dulu, Umi jasa Seona. Jasa Seona, asal bil Seona baca sah. Baca Seona baca Fatihah dulu. Baca Fatihah jasa Seona. Ada karena Isa mau ngajar sah. Insyaallah Ustaz. Nah, insyaallah Ustaz ngajar doa. Insyaallah engki bisa unang alusin. Nah, lalu pas baca surah Ar-Rahman. Baca surah Ar-Rahman. Terus selesai alhamdulillah. Ustaz ya alhamdulillah ya Ustaz. Benar ngajar insyaallah Ustaz. Nyotuan Ustaz. Ayo pesan misalnya ingat. Bagi Ustaz ngajar ingat. Saya nggak jaga sah makhrajul huruf. Karena makhrajul huruf kita bisa mengubah makna. Aduh ingat, azabun alim jangan dibaca azabun alim. Nah, kesalah makna. Jadi azabun alim siksa yang pedih. Dan azabun alim siksa yang pintar. Ini itu antaranya. Azabun alim. Jadi kalau anak kecil harus betul. Dan azabun alim dia alim. Ngangang harus betul alim. Azabun alim. Lagi. Nah, ini sampai di sini minta maaf dari batin. Ini Fatihah. Ini kau udah minta Ustaz Rito, Ustaz Irfan. Jadi bagi anak-anak yang mau itu diberi apalan misalnya seminggu sekali, 2 kali. Juz Ammah, besar kecil. Gimana caranya untuk nyetornya tuh? Tolong kerjasama. Itu kerjasama. Seminggu 2 kali lah, seminggu 2 kali. Malam apa ya, malam minggu ke atau malam minggu, malam Kamis, malam minggu, malam atau malam Senin dan Kamis gitu. Kayak menojokkan malam Senin dan Kamis itu kena. Jadi apalanya kasih seminggu 2 kali. Kalau usah banyak, 1 ayat. Kalau bisa 2 ayat. Nih, ayo kita berdoa dulu. Kita amalkan ngapal Quran. Artinya juz amma dari itu a'udzu birabbin Ustaz Ridho mohon dengan Ustaz Irfan. Musyawarah gimana caranya? Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadrati ali washabihi wa dzurriyyati ali wa tahirin summa nuru bismillah al-rahman la istasqaduna ma'alina tilbi wa hamdiyya nas. Kita akan dulu Pak Ibu Safi Zoe makan kira-kira nanti juga bila bersih min al-yasir salam muslimin ila hadrati Kiai Zainuddin kita ucapkan Fatul Ismail sebagai muqaddam di Ismail dengan syafaat Rasulullah Al-Fatihah. Ayo baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين صدق الله العظيم. Minta maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.